Kalian semua sehat? Siap. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita dengan doa. Siapa yang mau doa? Siap. Ya. Lena, mari pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Nah, anak-anak, pembelajaran kita kali lalu yaitu tentang simbol-simbol sila Pancasila. Ini adalah gambar apa, anak-anak? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Siapa yang bisa tunjuk simbol sila pertama Pancasila? Yani, coba tunjuk di slide. Teman-teman lihat ya. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk Yani. Kemudian siapa yang bisa tunjuk simbol atau lambang sila kedua? Mario. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk Mario. Simbol supaya kita lebih semangat dalam belajar, kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Siap ya? Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk semua. Hari ini kita belajar tema 2 tentang bermain di lingkunganku. Siapa yang suka bermain? Saya. Nah, Rian suka bermain apa, Rian? Bermain bola. Bermain bola. Apa lagi? Saya. Lena. Lompat tali. Lena suka bermain lompat tali. Semua permainan itu sangat menyenangkan. Ketika kalian bermain itu senang atau tidak? Senang. Nah, tidak. Hari ini juga kita belajar pasti ada tujuan, benar tidak? Benar. Ya. Sekarang kita sama-sama lihat tujuan yang paling pertama. Nah, setelah mengamati gambar bermain di halaman sekolah, kamu semua dapat menjawab pertanyaan secara lisan. Kemudian, tujuan yang keenam, dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif dengan benar. Siap semua anak-anak? Siap. Ya, bagus. Sudah? Ya. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di papan? Erson? Bermain di halaman sekolah. Benar sekali, tepuk tangan untuk Erson. Ya, gambar di papan itu menceritakan tentang bermain di halaman sekolah di waktu istirahat. Belum kita membuat pertanyaan, kita harus melihat dulu gambarnya baik-baik. Kemudian kita membuat kalimat pertanyaan itu, kita menggunakan kata tanya. Kata apa? Tanya. Ya, yang pertama apa? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Dan bagaimana? Ya. Kapan? Ini masih kata. Benar toh? Sementara kita disuruh untuk membuat kalimat. Benar tidak anak-anak? Kalimat itu adalah kumpulan dari dua kata atau lebih.
Lihat, ini baru satu kata, benar tidak? Bisa tidak disebut kalimat? Tidak bisa. Maka harus tambah satu kata lagi. Pak Guru beri contoh ya. Kapan kamu datang? Nah, karena ini kalimat tanya, maka harus ada tanda tanya. Di sini, ini satu kata. Ini dua kata yang kedua. Yang ini kata yang ketiga. Berapa kata di sini? 3. 1, 2, 3. Maka ini bisa menjadi sebuah kalimat. Kalimat tanya. Bisa paham ini? Bisa. Nah, sekarang kita kembali ke slide. Lihat di sana. Kita membuat kalimat tanya, tetapi menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berdasarkan gambar tadi. Berdasarkan gambar ini. Sekarang, dengan membuat kalimat dengan kata apa? Siapa bisa anak-anak? Erson. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Iya, bagus, tepuk tangan untuk Erson. Yang ketiga, membuat kalimat dengan kata kapan. Siapa bisa? Yofi. Apa anak-anak bermain di halaman sekolah? Kapan anak-anak bermain di halaman sekolah? Ya jawabannya waktu istirahat. Bisa, benar sekali, tepuk tangan. Kemudian membuat kalimat tanya menggunakan kata di mana. Siapa bisa? Ya, Jenny. Di mana anak-anak bermain? Iya, di mana anak-anak bermain? Tadi kita jawab secara lisan. Sekarang kita semua harus membuat masing-masing satu kalimat menggunakan kata tanya tadi. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Bisa? Apa tadi? Serena. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Kapan siswa kelas 2 bermain? Di mana siswa kelas 2 bermain? Siapa saja yang bermain kelereng? Bagaimana cara bermain lompat tali? Iya, tepuk tangan Serena. Kemudian setelah kita membuat pertanyaan, mari kita sama-sama baca. Bisa anak-anak? Ya, nanti Pak Guru baca, baru kamu ikut. Bermain di halaman sekolah. Bermain di halaman sekolah. Ya, tadi bermain di halaman sekolah ini judulnya. Yang warna merah ini berarti judul. Bisa? Ya. Waktu istirahat tiba. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Dayu bersama teman kelas lainnya bermain estafet air. Dayu bersama teman lainnya bermain Estafet air. air. Iya. Perhatikan anak-anak. Ya. Berarti di sini yang tulisannya merah ini namanya judul sebuah bacaan. Kemudian di sini ada beberapa paragraf. Yang paragraf 1 ini sampai di sini berarti ini paragraf pertama. Paragraf atau alinea. Kemudian ini paragraf yang kedua. Kemudian siapa bisa tunjuk lagi? Paragraf yang ketiga. Saya coba kamu tunjuk. Dari mana ke mana? Dari sini ke sini. Iya, bagus kita Gerson. Kemudian pada bacaan tadi ternyata masih ada sisa kelereng di dalam lingkar. Kemudian masih dipercakapkan oleh kedua anak ini. Nah, maka mari kita sama-sama amati percakapan ini sambil membaca. Siapa yang mau baca? Ya, Lena dan Jenny. Kamu masih ingat
Dengan Bagaimana caranya membagi? suara kuat sedikit. Bagaimana cara membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya setiap anak diberi 1, kemudian Sisanya sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga hasil. habis. Sekarang untuk Lena dan Jenny. Kita berdiri. Nah, kita berdiri di sini. Riani maju bantu mereka dua. Maju berdiri. Menghadap ke teman-teman. Riani di sini. Ya. Perhatikan. Lihat bagaimana cara membagi 6 butir kelereng kepada 3 orang anak agar setiap orang mendapat kelereng sama banyak. Ya, di sini Pak Guru tidak siapkan kelereng, tetapi Pak Guru menyiapkan batu. Kita sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita membagi kelereng atau batu ini kepada 3 anak ini supaya mendapat sama banyak? Caranya, setiap anak diberi satu-satu. Ya, satu. Kemudian sisanya dibagikan lagi, bagi lagi sampai habis. Satu. Sekarang kita cek hasilnya. Masing-masing anak ini dapat berapa? Berapa? 2. Ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. Kembali. Ya. Sama-sama lihat. Pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Seperti yang kita buat tadi tuh. Ya. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? 4. Berapa? 4. Caranya bagaimana? 1 orang anak membawa 4. 8 bagi 2 sama dengan 8 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sama dengan 0. Berarti di sini 8 kurang 2 berapa? 6 kurang 2 4 kurang 2 2 2 kurang 2 sama dengan 0. Jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. Dapat dari mana? 1 2 3 4. Kemudian dari di sini setiap anak masing-masing membawa berapa gelas? 4. Bagus, tepuk tangan dulu. Kemudian ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang anak. Setiap orang anak akan mendapat sama banyak. Berapa bola bekel yang didapat setiap orang? Ya. Sekarang kita langsung 6 orang maju ke depan. 1 2 3 4 5 6 18. Ya. Ada 18 bola bekel. Kita ganti ke batu ini. Kemudian dibagikan kepada 6 orang anak. 1 2 3 4 5 6. Berapa banyak bola atau batu yang didapat setiap anak? Kita bagi dulu. Sekarang dapat berapa? 2 sedikit. 3. Iya. Masing-masing anak mendapat 3. Ya, pembagian adalah pengulangan berulang bilangan yang sama. 4 bagi 1 sama dengan 4 kurang 1. 4 kurang 1 berapa? 3. 3. 4 kurang 1 3. Tadi
Pengulangan berulang bilangan yang sama sampai habis. Sudah habis ke belum? Belum. Kurang lagi. 3 ini kurang 1. 2 tulis di atas sementara, tahan saja. Kemudian masih ada toh? 2 kurang 1. Masih ada, harus sama dengan 0. 1 kurang 1. Iya. Kemudian ini kita hapus, ini kita bantu saja. Kemudian caranya kita menghitung atau melihat hasilnya. 4 bagi 1 sama dengan, kita pertama kita hitung yang ini. 1, 2, 3, 4. 4 dikurangkan 1 sebanyak berapa kali? 4 kali. Jadi 4 bagi 1 sama dengan 4. 4 bagi 1 sama dengan 4. Bisa? Kemudian contoh satu lagi. Perhatikan di sini. 4 bagi 2 sama dengan, siapa bisa di sini? Tulis kembali 4. Ini tulis kembali. Kemudian kurang 2. 4 kurang 2 berapa? 2. Masih ada, maka kita lanjut. 2 kurang 2? 0 sama dengan 0. Kalau begitu, 4 bagi 2 sama dengan 2. Dapat dari mana? 1, 2. Bisa? 4 bagi 2 sama dengan 2. Sudah bisa paham anak-anak? Nah, sekarang kita lihat di sini. 2 saja. Berhitung. Berapa? Hitung. 1. Nah, 8 bagi 5 sama dengan? Iya. Siapa yang sudah? Nah, sekarang Elson bisa kerjakan di papan ini. Sama dengan ini, tidak boleh lupa. Ya. Jadi Jadi 8 bagi 4 8 bagi 4 sama dengan 2. ya, kita pisah. Ini hasilnya sebenarnya, langsung balik. 8 bagi 4 sama dengan, ini namanya buka kurung ya. 8 kurang 4 yang sudah taruh sini 4. 8 kurang 4 sisa 4, masih ada sisa. Kemudian kurang 4 lagi sama dengan 0. Jadi jangan untuk Elson. Nah, berarti di sini nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 kita jadikan tugas rumah. Bisa? Ya. Sekarang kita masuk di menggambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Atau kayak Yopi, hari ini dia bayangkan ketika dia piknik di pantai, maka dia buat gambar pantai. Kemudian dalam menggambar kita membutuhkan alat dan bahan. Sekarang alat dan bahan menggambar itu buat gambar itu apa saja? Paling pertama pasti buku gambar. Apalagi pensil warna, pensil. Apalagi penghapus. Apalagi tinta. Pensil warna berguna untuk mewarnai gambar. Kemudian pensil berguna untuk
Menggambar. Pertama itu kita membuat sketsa. Tahu sketsa? Sketsa itu seperti ini. Perhatikan di sini. Kalau dalam pikiran Yopi itu dia ingat tentang dia punya ayam di rumah, maka Yopi akan menggambar seekor ayam. Tapi dia membuat sketsa atau guraman itu pakai pensil dulu. Kenapa pakai pensil? Supaya kalau salah mudah dihapus. Ini yang namanya sketsa. Setelah itu baru kau mewarnai. Bulunya ini Yopi kasih warna apa? Di jengger sini Yopi kasih apa? Di palunya Yopi kasih warna apa? Kaki warna apa? Seperti itu. Kemudian langkah-langkah dalam menggambar imajinasi. 1. Kita tentukan tema dulu. Apa yang akan kita buat. Yang kedua, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan. Jadi seperti tadi, krayon, buku gambar, pensil warna, ini penggaris. Itu kita siap dulu. Kemudian buat sketsa seperti buku gambar ini. Kemudian warnai sketsa yang telah dibuat. Sekarang masing-masing anak buat sketsa gambar di buku masing-masing. Nanti Pak Guru periksa. Silakan. Apa yang dipikirkan buat saja. Karena menggambar imajinatif adalah menggambar berdasarkan pikiran atau khayalan. Ya. Mario. Apa dia punya? Buah. Buah juga. Mereka dua ini suka buah. Pak Guru beri tugas nanti bersama orang tua. Kamu membuat sebuah gambar imajinatif, tetapi harus mewarnai dengan warna yang sesuai. Minta bantuan kakak dan orang tua. Bisa anak-anak? Ya. Nah, anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya. Bagian yang mana yang menyenangkan menurut Erson? Erson? Matematika. Erson bilang bagian yang menyenangkan itu di matematika. Siapa yang lain? Mario. Mario bilang dia senang menggambar. Oh, Rian senang lagunya Garuda Pancasila. Ya, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Besok baru kita lanjut. Tetapi sebelum kita menutup pembelajaran kita nyanyi satu kali lagi. Pancasila, akulah pendukung. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, siapa yang mau doa tutup? Iya, Yopi. Apa ada doa Selamat siang semua.